Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Twitter Miyamura memang telah di-banned, tapi dengan cepat dia langsung kembali dengan akun lainnya untuk bisa memberikan spoiler Jujutsu Kaisen. Karena Miyamura adalah sumber paling terpercaya untuk memberikan spoiler. Kekuatan Miyamura sudah bukan lagi di jumlah follower dia, tapi seberapa banyak penggemar yang mencari dia untuk mendapat spoiler Jujutsu Kaisen. Apalagi pertarungan Gojo dan Sukuna sudah hampir mencapai akhir. Jadi boom, akun baru Miyamura dengan singkat langsung dapat 77.000 follower. Bukan hanya itu, nama Miyamura bahkan langsung trending saat akunnya menghilang dan spoiler keluar agak terlambat. Oke, langsung saja berikut pembahasan spoiler chapter 233. Yuk langsung aja kita check it bro. Spoiler pertama, chapter dimulai dengan semua orang khawatir saat melihat Mahoraga, tapi Yuji tetap penuh harapan bahwasanya meskipun Infinity telah diadaptasi Mahoraga, tapi Gojo kemungkinan masih bisa mengimbanginya dan luka Gojo masih bisa disembuhkan dengan cepat. Yap, saat penyihir lain panik dengan keluarnya Mahoraga yang langsung menebas Gojo, Yuji masih tetap optimis bahwasanya Gojo akan mampu mengimbanginya. Meski Infinity Gojo telah ditembus, Yuji yakin Gojo akan dengan mudah menyembuhkan luka akibat sabetan pedang Mahoraga. Yap, yang dikatakan Yuji wajar karena Gojo terlihat bisa menggunakan red, jadi kemungkinan dia tetap bisa menggunakan teknik kutukan pembalik bisa saja terjadi. Ya, walaupun ini adalah luka fatal pertama Gojo yang dia terima setelah otaknya terluka. Spoiler kedua, kita ditunjukkan Shoko Ieri yang semakin stres dan menghabiskan banyak sekali rokok. Dia mengatakan bahwa penyembuhan Gojo semakin melambat. Dia memang tetap bisa menggunakan teknik kutukan pembalik setelah menggunakan red, tapi output yang dia keluarkan semakin menurun dan harusnya hal ini juga berlaku untuk Sukuna. Yap, sudah Blikos bilang kalau pertarungan Gojo dan Sukuna itu bukan mengandalkan statistik, tapi pemanfaatan dari semua kekuatan yang ada. Jika hanya menggunakan satu teknik seperti Gojo, maka harus sekreatif mungkin bagaimana memodifikasinya dan mengelola serangannya agar bisa menjadi serangan fatal. Dan jika menggunakan banyak teknik seperti Sukuna, maka harus efektif karena ini seperti membawa banyak senjata tempur. Jika tidak efektif, maka hanya akan menguras banyak tenaga dan menghasilkan serangan receh. Dan di sini Gojo dan Sukuna sudah di tahap di mana kreatif dan efektif tidak lagi dibutuhkan karena keduanya sama-sama telah mengerahkan kemampuan tempur mereka secara maksimal. Sukuna telah berusaha maksimal melubangi benteng besar Gojo dengan segala perkakas tukang miliknya, sedangkan Gojo telah berusaha maksimal untuk mempertahankan benteng hidup tersebut agar membuat si tukang kelelahan dan menyerah. Spoiler ketiga, karena lawannya adalah penyihir terkuat sepanjang sejarah alias Sang Raja Kutukan. Semua orang berpikir kalau hal ini mustahil. Mereka berpikir kalau Gojo mungkin akan kalah. Bahkan Gojo sendiri juga berpikir demikian. Gojo mengingat saat-saat terakhir kalinya dia merasa akan kalah dan tiba-tiba saja Toji Fushiguro muncul di pikirannya. Yap, ini agak menyedihkan karena bukan hanya para penyihir yang merasa Gojo akan kalah, tapi Gojo sendiri merasa kalau dia akan kalah, dimana tiba-tiba Gojo mengingat kekalahan dia saat melawan Toji. Bisa dibilang Gojo saat ini sedang pesimis, sama seperti sebagian fans bocil Gojo yang selalu pesimis dan panikan saat Gojo sedang berada di situasi berbahaya. Mereka suka memviralkan kata-kata fraud Sukuna seakan-akan Gojo akan segera kalah. Spoiler keempat, Gojo dengan cepat meninju muka Mahoraga dan membuatnya mundur, bahkan sedikit muntah. Gojo pun mulai meneriakkan yel-yel penyemangat untuk mengembalikan output energinya yang rendah dan bersiap menembakkan teknik kutukan pembalik red. Yap, seperti yang Abdikos katakan berkali-kali pada fans Gojo bocil yang masih standar K-pop yang suka panikan ketika idolanya diserang atau dalam bahaya. Segeralah berhenti karena Gojo itu belum kalah dan dia pasti punya cara untuk mengatasi situasi berbahaya yang menimpanya. Meski sempat pesimis, Gojo kembali bangkit. Dia pun meninju Mahoraga sampai membuatnya muntah, lalu meneriakkan yel-yel penyemangat untuk kembali memacu energi kutukannya. Gojo pun bersiap meledakkan Mahoraga dengan teknik kutukan pembalik red. Spoiler kelima,
namun Sukuna kembali dengan melemparkan tabung pemadam api ke arah Gojo lalu meledakkannya, membuat pandangan Gojo tertutup asap. Mahoraga pun menyiapkan serangan dari atas, sementara Sukuna menembakkan teknik yang mirip laser darah Kamo, namun bukan berasal dari darah melainkan dari air Shikigami Max 11. Jadi sebut saja serangan ini laser air Sukuna. Yap, sesuai dugaan Abdikos, Sukuna tidak akan kalah hanya dengan Black Flash. Jangankan Black Flash, Lawong terkena Unlimited Void selama 10 detik saja Sukuna masih bisa bangkit. Kali ini Sukuna tidak hanya bangkit tapi langsung menyerang Gojo dengan teknik laser air. Yap, Sukuna bisa menggunakan sebagian kekuatan Shikigami meski tanpa mensamennya. Spoiler ke-6, saat Gojo fokus menangkis serangan Mahoraga dari arah atas, teknik laser darah Sukuna melukai Gojo. Jadi ketika Mahoraga menetralkan teknik Infinity, saat itulah Sukuna maju menyerang Gojo. Jadi pertarungan kali ini adalah 2 lawan 1. Yap, melihat ini harusnya fans bocil Gojo sudah sadar kalau Gojo sama sekali belum kalah. Dia memang terlihat berhasil diserang Sukuna, tapi Gojo masih mampu bertahan saat pertarungan menjadi 2 lawan 1. Yap, fans Gojo berhentilah panik dan mulailah kebanggaan serta kepercayaan besar pada dia yang terkuat Gojo Satoru. Karena Gojo pasti punya cara untuk keluar atau bahkan membalikkan keadaan dari situasi berbahayanya. Spoiler ke-7, Sukuna kembali memanggil Shikigami baru yang bernama Chimera Beast Agito. Belum jelas apa kemampuannya, namun ini seperti gabungan dari Nue dan Divine Dog Totally. Pertarungan pun jadi 3 lawan 1. Ketiganya maju menyerang Gojo, meski tidak bisa membalas, tapi Gojo sukses menghindari serangan keroyokan dari ketiganya. Gojo kemudian mengejek Sukuna kalau dia terlihat seperti bocah tersesat yang diculik 2 orang besar. Namun Sukuna tetap santuy dan tersenyum dengan ejekan Gojo. Yap, kecurangan Sukuna semakin menjadi-jadi. Kali ini bukan 2 lawan 1 tapi 3 lawan 1. Gojo benar-benar dikeroyok 3 makhluk sekaligus. Ibarat Gojo adalah benteng hidup raksasa. Kali ini Pak Tukang Sukuna bukan hanya menggunakan palu di tangan kiri dan gada di tangan kanan, melainkan juga menabrakkan dirinya sendiri untuk meruntuhkan benteng. Jadi tinggal lihat mana yang duluan, benteng raksasanya yang runtuh atau Pak Tukangnya yang kecapean. Jika Pak Sukuna kecapean, maka siap-siap sang benteng hidup Gojo akan balik menguburnya. Spoiler ke-8, pertarungan berlanjut. Gojo berhasil menyelinap di belakang Mahoraga lalu menembakkan teknik red dari jarak dekat, tapi efek serangan tersebut sangat lemah saat mengenai Mahoraga. Gojo pun mulai berpikir kalau dia hanya mempunyai 1 serangan untuk meruntuhkan Mahoraga. Serangan ini memang membutuhkan charge besar dan Sukuna akan mewaspadainya, tapi Gojo tidak punya pilihan lain selain menggunakan serangan tersebut, yaitu Unlimited Holo Teknik. Yap, sesuai dugaan Abdikos, red sudah tidak cukup untuk mengalahkan Mahoraga karena selain serangan ini melemah, kemungkinan Mahoraga sudah berhasil mengadaptasinya. Abdikos pernah memberikan 2 teori untuk Gojo menghadapi Sukuna, yaitu spam Holo Purple atau bom dari Limitless. Yap, kira-kira Unlimited Holo Teknik lebih mengarah kemana? Nantikan di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.